Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Sulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan nge-review sebuah radio viral lagi. Jadi ini radio viral. Kalau biasa dulu kita review itu UVK5, sekarang ini Baofeng bikin ulah. Jadi ini radio Baofeng ya teman-teman. Jadi Baofeng itu selalu mengeluarkan produk yang aneh-aneh ya, dengan harga yang murah teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua, saat video ini saya buat itu harga kisaran 380 sampai 425 sekitar itu. Ya naik turun karena mungkin ada diskon, ada ongkos kirim, potongan ongkos kirim dan segala macamnya. Tapi semahal-mahalnya saat ini itu 425. Nah, itu sudah dapat yang RM Pro dan ini kita akan review Baofeng UV5RM Pro ya teman-teman. Oke, jadi Baofeng UV5RM Pro ini dia punya satu keunikan. Meskipun murah, tapi dia punya satu fitur yang dinanti-nanti oleh amatir radio, terutama orari teman-teman ya. Karena apa? Dia mempunyai GPS dan dia bisa APRS teman-teman. Itu yang luar biasa. Sehingga radio ini bisa menjadi banyak incaran teman-teman di amatir radio, terutama di orari. Mereka pasti butuh ini. Sebenarnya bukan hanya orari. Bagi Anda yang naik gunung, Anda yang mungkin hiking atau kemanapun itu, butuh radio ini pasti ya, karena dia bisa mengirimkan sinyal APRS, sinyal lokasi posisi Anda berada saat itu, karena ini langsung GPS dari satelit, bukan GPS dari telepon seluler Anda ya teman-teman. Apalagi kemarin ada kasus Rinjani dan sebagainya macamnya, ini berarti sangat penting teman-teman, karena murah ya, karena murah. Tapi nggak tahu setelah video ini saya review apakah masih murah atau mungkin nanti akan naik harganya. Ya itu nanti bisa dilihat. Jadi jangan salahkan saya kalau ini kita sudah review. Dan itu memang ada plus minusnya teman-teman. Karena nama juga barang yang sangat bagus itu kadang-kadang kita tidak tahu kalau kita tidak mereviewnya. Supaya tidak panjang lebar, supaya Anda penasaran, kita ngopi dulu. Ngopi dulu teman-teman ya. Kita ngopi dulu supaya reviewnya itu jadi sedikit bersemangat. Bismillah. Kalau teman-teman di TikTok udah tahu ini kopi apa, tapi kalau di sini belum tahu, nggak apa-apa, tenang aja. Yang penting ini kopi hitam. Oke, alhamdulillah kita udah seruput kopinya. Sekarang kita mulai unboxing. Dan kita mulai review produknya. Simak baik-baik, jangan kemana-mana, tetap keep stay tune di channel ini, Yengki Charlie itu Yengki India Sulu. Stay tune. Teman-teman, ini dia Baofeng UV5RM Pro. Ya maklumlah, karena harga murah, pengirimannya yang penting sampai. Tapi alhamdulillah ini cukup cepat ya teman-teman. Cukup cepat sampai di tempat saya ya. Nah kita unboxing aja langsung ya. Baofeng UV5RM Pro. Di sini kita disuguhkan user manual ya, user manual. Banyak sih di sini apa ya, macam-macam ya. Mungkin ada longitude zone. Ya, pokoknya banyak lah ini. Saya belum baca juga teman-teman ya, nanti Anda baca sendiri aja. Banyak sekali. Di sini mungkin ada beberapa hal yang ya di sini ada itu cara-caranya ya. Jadi ini saya belum ya teman-teman, betul-betul saya belum pegang-pegang terlalu lama ya. Jadi saya belum tes apa-apa yang ada di sini, tapi nanti fitur-fitur andalannya nanti akan kita coba ya. Oke. Nah ini apa ini? Ada installing additional microphone optional. Oke, ya. Taruh dulu. Nah, ini dia radionya. Set.
Oke, kita bisa lihat teman-teman. Di sini tertulis UV5RM Pro Baofeng. Jadi semakin besar ya. Jadi Baofeng yang dulu layarnya kecil-kecil sekarang layarnya sudah besar seperti ini. Tapi knobnya kok sama dengan UVK5. Ya. Di belakang sini tertulis model UV5RM Pro FCC IC. Nah, itu dia ya teman-teman. Oke, taruh dulu. Terus kita dapat baterai apa ini? Kita dapat baterainya 2500 mAh. Oke, karena FCC jadi nggak bisa sembarangan ngasih tahu baterainya, kapasitasnya. Jadi ini sudah cocok 2500. Dan di sini sudah Type C. Jadi buat teman-teman yang mau ngecas bisa langsung dari baterainya saja, atau sementara ditaruh di radionya itu sama saja teman-teman. Dan masih juga dikasih desktop charger. Tenang aja, ada desktop charger, ada selalu kalau Baofeng itu dapat ini nih, hands free pasti ada. Kemudian bell clip ya, kemudian ada talinya pasti ada kalau Baofeng itu. Luar biasa. Sampai saat ini produk yang konsisten ngasih hands free itu hanya Baofeng ya. Jadi kalau selalu produknya itu ada hands free, itu pasti Baofeng. Pasti Baofeng. Oke teman-teman, kita akan pasang dulu baterainya ya. Dan ini warnanya tidak warna silver ya teman-teman. Ini warnanya kayak agak sedikit abu-abu seperti itu ya. Dan ini kulit jeruk. Sini juga kulit jeruk semuanya nih. Ini kulit jeruk juga teksturnya. Jadi ini sangat tidak licin dan ini gripnya bagus. PTT-nya juga udah plastik, mantap punya ya. Kemudian ini juga bukanya gimana ya? Oh, masih ya, tapi kualitas karetnya beda nih teman-teman ya. Kualitas karetnya agak beda ini. Ya, kalau dia bisa buka seperti ini ke samping ke ada engselnya, lebih mantap, lebih awet. Oke. Kita pasang baterainya, dan baterainya itu legendaris Baofeng. Pasangnya itu seperti ini. UV5R juga pasangnya ke sana, didorong ya. Sama persis. Dan ini dia antenanya teman-teman ya. Antenanya ternyata sudah mulai seperti ini. Jadi teman-teman sekalian jangan takut lagi dengan Baofeng. Nanti kita ukur ya. Mudah-mudahan antenanya bagus, karena gambling juga. Kadang-kadang itu antena seperti ini udah kita anggap bagus, tapi ketika diukur itu ada yang perbedaan ya. Nah ini saya urut-urut dulu teman-teman ya, karena kelamaan di dos itu dia menekuk, jadi dia nggak bisa lurus. Kita pasang. Nah ini di sini kita akan sebutkan ada dua tombol shortcut ya, di sebelahnya PTT, di atas shortcut, di bawah juga shortcut, di PTT, bawah PTT ya. Nah, karena ini sudah yang TV GPS, maka lampu sudah tidak ada. Nih ya, lampunya tidak ada teman-teman, ditutup. Jadi ini untuk tempat GPS. Kemudian oh ya, ini antenanya pakai SMA female. Sekali lagi antenanya SMA female ya. Di situ tertulis 136, 174, kemudian 400 sampai 520 MHz. Oke, kita taruh. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari desainnya, dari yang UV5RH, UV5RM yang dulu itu sama aja. Cuman mungkin ada peningkatan di dalam mesinnya, di dalam ini, di dalam bodinya ini ada tambahan-tambahan yang tidak ada di versi sebelumnya, teman-teman. Oke. Kita hidupin penampakan terakhir, penampakan pertama seperti ini. Nah ini karena terang ya, ini lampunya, jadi mungkin LED-nya ini kurang jelas ya. Kita coba lihat menu-menunya dulu aja ya. Menunya ini teman-teman ya. Jadi masih kalau namanya Baofeng itu dia lengkap ya. Ada VEVO, memori, AB. Kemudian di sini teman-teman ada satu tombol tambahan warna hijau. Ini ada tombol scan. Jadi bisa untuk nge-scan frekuensi yang sedang mancar di sekitar ini radio ya, jadi dekat radio ini. Oke. Kita lihat menunya. Nah,
Di sini ada beberapa menu ya teman-teman. Ada scan, kemudian ada radio setting, ada program, ada radio info, ada GNSS, kemudian NOAA weather. Jadi kalau scan itu apa saja? Nah, di sini ada scan frequency ranger, changing ranger, scan mode, scan subcode, scan memory. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian ada radio setting. Radio setting ini apa saja? Kita lihat squall, power save, Fox level, Fox delay, TOT, TOA, time of timer, voice, language, beep, Roger, backlight, brightness. Nah, ini brightness kita tambahin ya karena kita mau pakai review. Kita kasih terang aja. Nah, nggak apa-apa ya karena lampunya juga terang ini. Oke, power on display. Di sini kalau kita hidupin bisa kita atur mau pakai picture, message atau voltage. Kita pakai voltage untuk supaya tahu berapa powernya yang masih ada ya. Oke, ini juga direct. Ini ada stand, ada style, ada MDF. Jadi MDF itu memorinya nanti kita mau tampilkan apa ya? Kalau yang A itu di atas, yang B di bawah ya. Itu kita mau tampilkan nama saja atau channel atau frekuensi dan nama seperti itu ya. Nanti kita akan coba kalau sudah kita lakukan pengisian nama atau frekuensi. MDF B yang bawah dual watts itu dual standby teman-teman ya. Ini double wide sudah. Terus signal wide juga ada, auto lock, alarm mode, kemudian ID verification. Ini kontak one, coba verification apa tadi itu, kontak one. Oke, kemudian set tone, PTID, PT delay, alright, tail, press SK1, ini SK1 ini radio. Kemudian long press SK1, GNS system ini. Kemudian untuk ini ya, untuk GPS. Kemudian press SK2 ini, itu apa? Monitor, jadi membuka open squall pakai ini, yang SK2. Ini yang short press ya. Kemudian long pressnya alarm. Oke. Kemudian FM radio di sini bisa on off atau radio interrupt. Kemudian automatic power off, password, reset. Jadi password nggak usah diisi teman-teman, jangan, hati-hati, jangan diisi. Power program channel itu bisa kita isi. Jadi di sini sangat mudah sekali teman-teman, nggak perlu offset. Jadi kalau kita mau crossband pun bisa, mau duplex bisa, simplex bisa. Tinggal isi saja RX-nya berapa frekuensinya, TX-nya berapa frekuensinya, powernya berapa, bandwidth berapa, kemudian tune-nya kita pakai apa. Kemudian ya udah itu. Nah, offset nggak perlu lagi kalau sudah kita isi tadi ya, kecuali kalau kita nggak isi ya, stepnya paling kita rubah di 5 kilo seperti itu. Oke. Nah, itu direction juga nggak perlu kalau kita sudah isi tadi TX-nya ya, jadi sudah terpisah. Skip frekuensi, kemudian channel memori. Nah, ini kalau kita mau masukin ke memori apa yang kita buat tadi, kemudian ya udah habis ya. Sorry, yang terakhir tadi apa? Channel memory ya udah habis ya. Oke. Jadi nanti kalau sudah di situ kan channel memory nanti bisa kasih nama ya. Jadi kita bisa kasih nama kalau sudah tersimpan teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita coba radio info. Radio info ini untuk versinya radio ini, versi sebelum kita apa-apakan itu versi firmware-nya .1.094, hardware 1000. Kemudian My Radio, Radio ID, DTMF. DTMF ID saya kira radio ID itu yang kayak DMR ya, bukan ya. Nah, radio name kita kasih nama aja ya teman-teman ya. Bisa nggak ini kasih nama? Kenapa nggak bisa ya? Sebentar kita coba. Kita coba ya teman-teman, ini bisa nih. Nah itu ya, YC, kita coba. Mundurnya mana ya? Ini apa ini? Salah.
Oke, sebentar teman-teman, kita mundurnya pakai apa ini? Ini apa ya? Ini. Itu hanya bisa maju. Mundurnya pakai apa? Oh, mundurnya pakai yang merah ini, majunya pakai yang bintang. Oke, kita coba ya. Y, kemudian C. Nah, kemudian angka 2 kita rubah ini pakai pagar, itu dia berubah. Kemudian 2, kemudian rubah lagi ke huruf besar, Y lagi, kemudian I, kemudian Z. Oke, sudah kita konfirmasi. Jadi kalau kita buka nanti radio name, nah, udah keluar itu ya. Udah itu. Jadi kalau radio ID tadi DTMF, tuh, nah ini nggak perlu ya. Oke. Yang penting radio ID-nya sudah, radio name-nya sudah kita tulis ya. Oke, sip. Tapi kok ada tanda itu ya? Kita coba mundur. Oh enggak teman-teman, ternyata tidak. Itu tandanya memang tanda jalan terus seperti itu. Oke, sudah tadi ya untuk radio name kita udah isi. Nah, sekarang kita masuk ke mode GNSS. Nah, di sini GNSS ini adalah untuk modul GPS-nya, kita on kan atau off. Misalnya kita on kan. Kemudian di sini GPS infonya, nanti kalau sudah terlock dia akan tahu posisi kita di mana ya. Longitude, latitude-nya ini akan ketahuan di sini dan bisa dikirim nanti. Nah, ini share position. Kalau misalnya nanti sudah ketemu bisa di-share. Request position kita bisa minta. Kemudian APRS. Nah, ini APRS misalnya nanti kita hidupin ya. Time zone di sini kita plus minus 7 ya. Jadi kita buat 7 aja dulu time zone-nya. Oke, kita ke bawah lagi, NOAA atau weather. Weather ini ya nggak seperti di sini lah ya teman-teman ya. Beda ini untuk weathernya. Oke, kita coba ke GNS-nya. Ini saya akan coba untuk tes apa ini tadi, APRS ya. Sebentar, GPS info. Nah, ini oh ya, frekuensi dulu kita setting ya, jangan sampai mancarnya sembarangan. Oke, 14439. Dia akan bunyi kok teman-teman, santai aja. Nanti dia bunyi kalau kita. Nah, ini kita akan coba mancar APRS ya. Meskipun frekuensi belum dapat, tapi dia bisa mancar. Meskipun posisinya belum ada ya. Nanti kita lihat dia akan bunyi ya teman-teman. Dia akan memancarkan sinyal APRS. Tenang aja. Nah, ini kita coba power low ya. Kita tunggu. Nah, ini enaknya kalau di Baofeng yang seri baru ini, itu untuk scale itu sudah ada di sini ya nilainya, kemudian volume ini menyesuaikan tuh. Saya kecilin, dia kecil. Nah, itu dia teman-teman ya. Oh, dia ngirim sinyal APRS. Oke, kita matikan aja karena mungkin GPS-nya belum ketemu. Lokasi kita belum ketemu ya. Nah, itu jadi kita matikan aja karena percuma ngirim kalau nggak ada isinya. Oke, kita stop aja dulu. Nah, itu ciri-cirinya kalau dia bisa APRS, dan ini GPS-nya on ya teman-teman. Oke, ini apa saja yang bisa. Jadi radio juga bisa. Ini kita pencet ini radio. Kita coba kualitas radionya seperti apa teman-teman. Taipei berhasil mengungguli untuk sementara 1-0 melalui gol yang diciptakan di menit ke-17, dan mudah-mudahan suaranya enak teman-teman. Jadi seperti Baofeng sebelumnya ya, UV5 air itu seperti itu suaranya. Nah, ini kan kalau kita tekan lama GNS tuh ya.
GPS off. GPS off. GPS on. GPS on. Nah, kalau kita tekan yang di bawah titik, mau nih. Oh, itu alarm ya. Matikan dulu. Nah, itu open scale. Oke, teman-teman. Karena kita sudah tes semua menunya dan ini merupakan radio yang viral ya. Karena dia punya GPS off. radio murah tapi punya GPS luar biasa. Nah, sekarang kita akan tes performa untuk mereceive dari sebuah radio Baofeng UV5RM. Apakah kalau dengan APRS dia bagus, receive-nya juga harusnya mendukung ya teman-teman. Karena ini APRS-nya sudah oke. Sudah ada GPS, sudah macam-macam. Nah, ini kalau dia bisa receive bagus, berarti luar biasa. Tapi kita tes dulu. Kalau nggak pun ya nggak apa-apalah. Orang memang Baofeng kan seperti itu. Kita coba open scale. Oke, saya akan coba pakai antena bawaannya dulu teman-teman ya. Siapa tahu dengan antena bawaannya dia peka ya. Kita coba dulu di sini tes keliling. Ya bisa teman-teman, tapi agak lemah ya untuk Baofeng UV5RM ini. Tapi bisa teman-teman, nggak ada masalah. Nah, kita akan sekarang ngecek untuk SWR antenanya. Biarpun mungkin radionya tidak terlalu peka, tapi kalau antenanya bagus kan lumayan. Kita coba cek dulu apakah antenanya bagus sesuai harapan. Kita cek teman-teman ya. Ini lurusin dulu nih ya. Sedikit ini bengkok-bengkok ya. Kita cek dulu teman-teman ya. Oke. Apakah sesuai harapan? Dan ini kalau sesuai harapan berarti oke banget, bisa dipakai antenanya. Ya, di bawah teman-teman ya. Ini di bawah. Dia coba kita lihat startnya di 130 apa mungkin di situ dia. Kita coba lihat. Nah, dia matchingnya di berapa itu teman-teman ya? Kita coba lihat di 139, 138. Oke. Sekarang kita tes untuk UHF-nya. Berapa UHF-nya? Nanti gampang kita potong karena itu kan di bawah. Jadi kalau saya mancarnya di orari kan bisa saya potong gitu. Nanti kita akan buktikan kita potong teman-teman ya. Santai aja. Wow, ini lumayan bagus. Nah, ini kendalanya nanti apakah kalau kita potong ini berpengaruh apa enggak? Ya, enggak ada masalah ya. Kita mau mancar APRS kan bukan di UHF. Kita mancar APRS di VHF ya. Jadi saya konsentrasinya di sini 144 MHz, kemudian stopnya di 148 MHz. Karena ini masih tinggi ya, masih di situ, saya akan potong. Ya, teman-teman. Kita akan potong step by step. Kita coba cari tang. Ya, ini dia sudah dapat tangnya teman-teman. Kita coba potong step by step. Kita potong 1 cm ya. 1 cm. Nah, segitu. Awal ukuran sebelum dipotong itu 20. Oke, sebelum dipotong itu 20 ya teman-teman. Saya akan potong menuju ke 19 dulu, jadi 1 cm.
Oke. Kita coba apa yang terjadi, teman-teman. Kita coba potong di 19 cm. Kita pasang lagi antenanya. Tutupnya, pasang antenanya. Tutupnya baru kita ukur. Apakah ada perubahan? Kita coba lihat, teman-teman ya. Set. Oke, ada. Dia sudah mulai kelihatan di sini. Nah, itu ya. Sudah mulai kelihatan. Oke, kita potong lagi, teman-teman. 1 cm lagi. Kalau yang kemarin itu ukuran antena kita itu 18 cm ya. Kita coba samakan aja. Oke, kita coba samakan. Dia 18 cm dari ujung itu ya, dari ujung. Oke. Nah, ini segini, teman-teman. 18 cm saya potong ya. Kita coba. Mudah-mudahan tidak kelewatan. Oke, teman-teman, jadi ini sudah 18 cm. Jadi ukurannya dari sini sampai di sini. Apakah kebablasan apa enggak? Kebablasan ya sudah, mau diapa ya. Tapi kalau enggak ya alhamdulillah. Oke, teman-teman. Jadi ini sudah oke. Dia di terrestrial untuk mancar PRS-nya udah oke, dan mungkin malah skalanya kita turunin di 140 ya. Kita turunin di 140. Mungkin bisa ya, teman-teman. Kita lihat. Nah, ini jadi dia kelihatan nanti senternya di mana. Oh, masih di 143. Nah, di sini di rapi ya. Jadi rapi orari kena nih, udah 18 cm ya. Rapi orari kena. Tapi saya mau naikin dikit lagi. Ya, nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman di rapi udah cukup 18 cm, saya mau potong lagi dikit karena saya mau kerja di atas. Ya, saya mau kerjakan di atas, jadi saya potong lagi sedikit. Kemungkinan sekitar setengah senti aja. Nah, segini ya, teman-teman ya. Setengah senti aja. Oke, setengah senti aja saya potong. Nah, ini sudah, teman-teman. Jadi sekarang 17,5 punya saya. Punya Anda semua dibuat 18,5 aja, teman-teman. Supaya 18,5, 18 ya. Supaya bisa dua-duanya, orari dan rapi. Kalau saya memang saya tujukan untuk di atas. Nah, di atas dia sudah bagus seperti ini. Sesuai harapan, teman-teman. Jadi ya, oke. Nah, ini kita mau coba tes untuk di UHF-nya. Ini yang repot ya. Tapi nggak tahu juga ya, teman-teman. Kita coba apakah di UHF-nya seperti apa. Kita lihat dampaknya. Loh, ternyata di UHF-nya juga bagus. Nih, di UHF-nya nggak masalah, teman-teman. Nah, oke. Jadi UHF-nya bagus ya. Jadi VHF UHF sudah bagus. Kita coba. Nih, masuk, teman-teman tuh. Ya, oke, sip. Oke, masuk dia ternyata. Nah, UHF masuk, VHF masuk. Nice. Saya nggak usah potong lagi ya, karena dia nanti akan naik lagi di UHF-nya. Jadi sudah cukup di 17,5 untuk antena yang saya punya ya. Oke, 17,5 teman-teman. 17,5 ini. Nice. Oke, ketika kita sudah mengukur antenanya, sekarang saya akan cek modulasi dari radio ini. Nanti kita bandingkan dengan Motorola GP360. Siapkan untuk monitoringnya, dan ini juga kita siapkan untuk frekuensinya. Oke, sudah ready. Kita volume tutup.
Volume tutup. Oke, sekarang mikrofonnya saya hadapkan ke radio receiver. Satu dua tiga 321 kita coba menggunakan UV5RM UV5RM Pro. 123 321 kita pakai Motorola GP360 UV5RM Pro UV5RM Pro. Oke, jelas kelihatan saudara-saudara. Untuk kualitas audio vokal dari UV5RM cukup menggelegar, kenceng teman-teman ya, luar biasa. Nah, setelah ini kita akan tes untuk powernya, seberapa powernya yang didapat oleh UV5RM Pro ini. Oh ya, ini juga bisa receive airband teman-teman, jangan salah ya, ini juga bisa nge-receive airband. Saya tadi lupa sebutinnya. Nah, ini kita akan tes. Oke, teman-teman, ini kita sudah siap untuk mengukur power dari Baofeng UV5RM Pro. Ya. Kenapa ini tutupnya? Oke. Ya, kita hidupin SWR-nya. Kita ukur power dari Baofeng UV5RM Pro. Kita coba di VHF terlebih dahulu. 145 MHz. Ya. Oke, kemudian kita ke bukan radio setting ya, ke program channel. Nah, ini lihat. Ke program channel, ke transmit power. Oh ya, ini sudah masih low ya. Kita coba low-nya berapa. Kita lihat untuk VHF 1,1 watt. Kemudian kita coba di middle-nya. Ini middle, kita coba lihat. Ini sudah ada M middle 2,4. Kita sekarang coba di high-nya di VHF seperti apa high-nya. Nah, ini sudah high, kita coba 6,0 watt, 6 watt. Jadi VHF-nya 6 watt. Oke, sekarang kita coba di UHF-nya. Kita coba di UHF-nya dan kita coba low power terlebih dahulu. Low power. Oke. L low. UHF-nya low-nya 2,1. Kemudian kita coba di middle. Nah, ini middle 4,9. Wah, gede UHF-nya ya. Gede UHF-nya nih. Menu. Loh, saya belum pindah kok. Nah, ini sudah high ya. Kita coba lihat. High 435. 8,3. Jadi VHF-nya lebih besar teman-teman. VHF-nya 8,0 watt. Di UHF-nya, di VHF-nya 6 watt, di UHF-nya 8 watt. Biasanya di VHF-nya yang besar, tapi ini terbalik teman-teman. Jadi di UHF-nya yang besar, terus di VHF-nya agak kecil. Nah, coba tes di 350, kemungkinan besar di 350 ini dia ada power nih, kita coba ya. Oh, nggak bisa. 250? Apakah ada power di 250? Oh, 250 ada teman-teman, 4 watt. Seperti itu. Jangan sampai di sini dia tidak terproteksi. Coba. Kalau FCC ya pasti udah nggak bisa di sini. Nah, bener, terproteksi. Jadi nice. Jadi UHF-nya lebih besar teman-teman, 8 watt. Di VHF-nya 6 watt. Tapi bagi saya nggak masalah.
Karena yang saya cari itu 5 watt udah cukup ya teman-teman. Yang penting ada GPS-nya, bisa APRS, udah. Harga segini udah sangat murah sekali. Sedangkan kalau kita modif UVK 5 aja mungkin lebih dari harga ini yang kita beli ya. Dan ini kita sudah dapat layar berwarna, terus kita sudah dapat modulasinya bagus. Nah ini airband-nya ya, kita bisa dengarkan. Lumayan peka teman-teman, airband-nya bisa kita dengarkan langsung di sini. Oke, itu dia Baofeng UV5 RM Pro yang luar biasa, menggebrak kita semua teman-teman. Viral lagi nih. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Baofeng UV5 RM Pro. Dan ini sudah ada GPS-nya, lumayan. Ini sudah FCC, ada airband-nya, FM radio, dual band VHF UHF. UHF-nya kita ukur bisa 8 watt, VHF-nya kita ukur bisa 6 watt. Dan yang luar biasa lagi, antenanya bagus banget teman-teman. Antenanya bagus, jadi nggak perlu ganti-ganti antena. Radio ini sudah kita pakai dengan oke, mantap. Saya nggak tahu punya Anda teman-teman, tapi yang jelas yang saya pegang ini, karena dia sudah FCC ID, sudah FCC, kemungkinan besar antenanya juga sudah diukur secara maksimal, sehingga apa yang saya dapatkan ini sudah yang terbaik dari Baofeng UV5 RM Pro. Untuk link pembeliannya nanti akan saya taruh di deskripsi video ini. Jangan khawatir teman-teman, tapi kalau naik harganya saya tidak tanggung jawab. Mendingan cari secepatnya setelah saya tampilkan link deskripsinya, supaya Anda gak terlambat. Kalau terlambat berarti harganya mungkin naik. Oke, sekian dari saya teman-teman. Yang kecali itu ingin dia Zulu. Semoga ini bermanfaat sekali lagi buat Anda yang mau naik gunung, Anda yang mau mendaki gunung, atau Anda yang mau hiking kemanapun itu. Bukan hanya gunung, mungkin bukit atau mau kemana ya. Ini adalah salah satu alternatif terbaik untuk Anda gunakan. Baofeng UV5 RM Pro. Viral lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.